Kita hidup di zaman yang aneh. Sebuah generasi yang paling sering berbicara tentang mental health justru menjadi generasi yang paling mudah hancur oleh kata-kata. Mereka menulis di bio-nya healing, tetapi menolak disembuhkan. Mereka berkata self-love, tetapi tidak pernah benar-benar mengenal siapa diri yang mereka cintain itu. Generasi Z. Generasi ini begitu fasih berbicara tentang luka batin, tetapi tidak mau disentuh oleh kebenaran yang bisa menyembuhkan lukanya. Dan itulah tragedinya. Mereka lebih mencintai luka daripada kesembuhan. Halo, shalom umat pemenang. Istilah mental health seharusnya berarti kesehatan jiwa, ruang untuk menata ulang batin, mengakui luka, dan bertumbuh secara emosional. Tetapi hari ini, istilah itu telah berubah menjadi tameng yang kebal terhadap tanggung jawab. Ketika gagal, mereka berkata, "Aku lagi nggak baik-baik saja." Ketika ditegur, mereka berkata, "Kamu toksik." Ketika harus berubah, mereka malah berkata, "Aku butuh healing dulu." Apa yang dahulu disebut pertobatan kini diganti dengan healing. Apa yang dulu disebut pendewasaan kini disebut self-care. Dan apa yang dulu disebut teguran kasih, kini diberi label toxic relationship. Padahal Alkitab berkata di dalam Ibrani 12 ayat 5-6, "Anak yang kukasihi, janganlah engkau anggap enteng didikan Tuhan, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya." Tetapi generasi ini tidak suka dididik. Mereka ingin dihormati tanpa diuji, dimengerti tanpa diperbaiki. Mereka ingin diterima tanpa bertobat. Dan begitulah, mental health menjadi agama baru, dengan kenyamanan sebagai Allah dan rasa sakit sebagai iblis yang harus dihindari. Secara psikologis, banyak dari mereka yang tumbuh dalam budaya yang terlalu melindungi, hingga tidak siap menghadapi realitas. Mereka tidak pernah belajar bagaimana menanggung frustasi, rasa bersalah atau penolakan. Ketika hidup tidak sesuai harapan, bukan mereka yang menyesuaikan diri, tetapi dunia yang harus mereka salahkan. Inilah yang disebut ego fragility, kerapuhan ego yang menolak setiap bentuk refleksi. Kritik dianggap serangan, koreksi dianggap penghinaan, dan diam-diam mereka membangun benteng di dalam dirinya dengan satu tulisan besar di depan pintu, "Jangan ganggu proses healingku." Padahal yang mereka butuhkan bukan healing, tetapi truth, karena kebenaranlah yang memerdekakan, bukan pengakuan diri. Yohanes 8 ayat 32 firman Tuhan, "Kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Di dunia digital, setiap orang bisa menjadi apapun yang ia mau. Namun ironisnya, di balik semua filter dan senyum di story media sosial saudara, banyak hati yang kosong. Mereka haus validasi, bukan relasi. Mereka ingin diterima oleh algoritma, bukan disembuhkan oleh kebenaran. Media sosial menciptakan echo chamber, ruang gema di mana mereka hanya mendengar suara yang sama dengan keyakinan mereka. Di sana tidak ada tempat bagi teguran, tidak ada ruang untuk berbeda. Dan siapapun yang mencoba menyadarkan mereka akan segera diberi label yang sudah siap mereka keluarkan. Toxic. Toxic kini menjadi kata sakti, senjata untuk menolak semua yang tidak menyenangkan. Padahal kadang yang mereka sebut toksik itu adalah suara kasih yang memanggil mereka untuk kembali ke dalam pertobatan dan hidup yang benar. Tetapi mereka menutup telinga karena suara itu terlalu jujur. Di balik semua teori psikologi dan budaya digital, sesungguhnya ada satu luka spiritual yang lebih dalam. Mereka takut dikenal. Mereka bisa bercerita panjang tentang inner child, tetapi tidak berani menatap inner truth. Mereka bisa menulis status panjang tentang self-love, tetapi tidak pernah berani bertanya, siapakah sebenarnya diri yang aku cintain ini? Tanpa hubungan dengan Allah, mereka kehilangan pusat gravitasi moral dan spiritual. Mereka ingin menjadi terang, tetapi tidak mau tunduk pada sumber terang itu sendiri. Firman Tuhan dalam 3 Yohanes ayat yang ke-20. "Sebab barang siapa melakukan yang jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang, supaya perbuatannya yang jahat itu tidak nampak." Mereka menolak terang karena takut kegelapannya disingkapkan. Mereka menghindari tanggung jawab karena di sanalah Tuhan sedang membentuk karakter. Dan mereka menolak dialog yang membuka jati diri, karena di sanalah Tuhan ingin menunjukkan siapa diri mereka sebenarnya. Kebenaran tidak pernah nyaman, tetapi selalu menyelamatkan. Kasih tidak selalu lembut, kadang ia datang dalam bentuk teguran keras, supaya saudara tidak mati dalam kebohongan diri. Generasi ini, generasi Z, tidak butuh lebih banyak afirmasi. Mereka butuh konfrontasi kasih. Mereka tidak perlu terus divalidasi, tetapi disadarkan. Karena luka yang disembunyikan akan membusuk, tetapi luka yang disingkapkan akan sembuh. So, sebagai kesimpulan pada hari ini buat kita semua, terkhususnya generasi Z, dengarkan ini dengan baik. Pemulihan sejati dimulai ketika Anda berhenti bersembunyi. Pemulihan sejati tidak dimulai dari ruang terapi,
tetapi dari ruang pertobatan. Bukan dengan berkata, aku sedang healing, tetapi dengan berlutut dan berkata, Tuhan, aku sudah terlalu lama menipu diriku sendiri. Anda tidak akan pernah benar-benar baik-baik saja di luar Kristus. Anda hanya akan terus berpindah dari satu luka ke luka lain, dari satu label ke label lain, tanpa pernah menemukan damai sejati. Karena pada akhirnya, yang disembuhkan bukan hanya mental, tetapi jiwa. Dan jiwa hanya bisa sembuh di hadapan penciptanya. Generasi ini, generasi Z, tidak kekurangan perhatian, tetapi kekurangan kebenaran. Mereka tidak kekurangan kasih, tetapi kekurangan keberanian untuk menerima kasih yang menyucikan. Mereka tidak sakit mental, mereka lapar rohani. Jika fiti ini sampai di feed Anda, wahai generasi Z, inilah waktunya untuk kembali kepada terang, agar hidupmu dipulihkan. Tuhan Yesus mengasihi saudara dimanapun saudara berada saat ini. God bless you.